Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Masih bersama Ibu. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat, terus semangat. Meskipun belajar di rumah aja, harus tetap produktif ya, nggak boleh malas. Nah, seperti biasa, sebelum mulai pelajaran, kalian siapkan dulu alat tulis dan buku catatan kalian, dan catat materi yang Ibu sampaikan melalui video berikut ini. Dan seperti biasa juga, di akhir video, Ibu akan menginformasikan terkait tugas yang perlu kalian kerjakan. Pada bab 3 ini, kita akan belajar tentang pewarisan sifat. Adapun bagian yang akan dipelajari, yang pertama yaitu molekul yang mendasari pewarisan sifat dan peranannya dalam penentuan sifat. Yang kedua, hukum pewarisan sifat. Yang ketiga, pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan yang diturunkannya. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Oke, pertemuan kali ini kita akan belajar pada poin pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat. Yang kedua, mendeskripsikan struktur materi genetik yang terdiri dari kromosom, DNA, dan RNA. Yang ketiga, menganalisis hubungan ketiganya. Dan yang keempat, menjelaskan peranan materi genetik dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Oke anak-anak, sebelumnya mungkin banyak di antara kalian sudah tahu bahwa setiap orang itu pasti berbeda. Antara individu satu dengan individu lainnya pasti berbeda. Antara ibu dan kalian pasti berbeda. Meskipun mungkin kalian pernah nih ketemu sama orang-orang yang mirip banget sama kalian, atau bahkan di antara kalian ada yang punya kembaran, tapi sudah jelas gak akan 100% sama. Nah, kenapa sih kok setiap orang itu beda? Yuk kita cari tahu. Anak-anak, yang membedakan antara individu satu dengan individu lainnya adalah materi genetik yang menyusun pada tubuh setiap individu. Nah, jadi kita akan belajar pada bagian pertama ini ada dua pokok bahasa nih. Yang pertama adalah komponen penyusun materi genetik, dan yang kedua adalah peranan materi genetik dalam penentuan sifat makhluk hidup. Oke, yang pertama penyusun materi genetik. Nah, apa sih materi genetik itu? Oke, materi genetik merupakan unit pewarisan sifat yang berfungsi untuk menurunkan informasi genetik dari individu atau induk ke keturunannya. Nah, adapun komponen penyusun dari materi genetik tersusun dari ada kromosom, DNA, RNA, dan gen. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kromosom. Apa sih kromosom itu? Oke, kromosom merupakan unit substansi yang berada di inti sel dan memiliki struktur berbentuk batang yang terdiri dari dua molekul, yaitu protein dan asam nukleat. Nah, asam nukleat ini terbagi menjadi dua, ada DNA dan ada RNA. Anak-anak, kromosom itu ada dua jenis, ada kromosom seks dan ada kromosom tubuh. Kromosom seks disebut genosom, sedangkan kromosom tubuh disebut dengan autosom. Perbedaannya apa? Kalau kromosom seks dia berfungsi untuk menurunkan jenis kelamin ke keturunannya. Contohnya ada di sel sperma dan sel ovum. Sedangkan kromosom tubuh atau autosom dia berfungsi untuk perawakan atau karakteristik yang dimiliki setiap individu. Contohnya ada di sel kulit, yang mana nanti dia akan mengekspresikan sifat-sifat di dalam kulit. Misalkan warna dari kulit itu sendiri kan berbeda-beda. Hal tersebut diatur oleh kromosom tubuh atau autosom. Selanjutnya yaitu struktur dari kromosom. Struktur dari kromosom itu kita lihat di bagian tengah itu ada bagian bulat yang disebut dengan sentromer. Nah, sentromer ini menghubungkan atau sebagai konektor antar dua lengan. Nah, lengan kromosom ini terdiri di dalamnya ada lokus. Nah, di dalam lokus itu terdapat kromatid. Di mana kromatid ini tersusun lagi nih dari benang-benang kromatin. Oke. Nah, benang-benang kromatin ini terdiri lagi nih dari kumpulan dari nukleosom. Di mana pada satu nukleosom itu tersusun atas protein histon dan untayan DNA.
Jadi fungsi dari protein histon dia itu sebagai pelilit, fungsinya adalah melilit dari untayan DNA. Nah, perlu kalian ketahui bahwa struktur dari kromosom ini tersusun dari 35% DNA, 5% RNA, dan sisanya adalah protein. Materi genetik yang kedua yaitu DNA atau deoksiribonukleotik asid. Nah, DNA itu apa? Nah, DNA merupakan substansi pembawa informasi genetik dari generasi ke generasi lainnya atau dari induk ke keturunannya. Nah, bagian-bagian DNA yang mengkode sifat-sifat tertentu disebut dengan gen. Jadi bisa dikatakan bahwa gen itu berada di dalam DNA. Selanjutnya yaitu struktur dari DNA, di mana bentuk dari DNA sendiri adalah double helix atau untayan ganda, yang mana tersusun atas nukleotida, di mana setiap nukleotida itu tersusun atas basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan glukus fosfat. Nah, nukleotida ini terbagi lagi atau memiliki bentuk sederhana lagi, yaitu nukleosida, yaitu tersusun atas basa nitrogen dan gula deoksiribosa. Selain molekul-molekul tadi, terdapat ikatan yang menghubungkan antar molekul, yang mana ada ikatan fosfodiester yang menghubungkan antara gugus fosfat dan gula. Ada juga ikatan glikosida yang menghubungkan antara basa nitrogen dan gula, dan ada juga ikatan hidrogen yang menghubungkan antara basa nitrogen pada untayan satu dengan basa nitrogen pada untayan satunya. Selanjutnya kita akan bahas basa nitrogen yang menyusun DNA. Nah, ada dua basa, ada purin dan pirimidin. Nah, purin ini terbagi menjadi dua, ada basa adenin dan guanin. Sedangkan pirimidin itu ada basa timin dan sitokinin. Nah, basa-basa tersebut saling berhubungan satu sama lain nih, di mana adenin itu akan berpasangan dengan timin, ya. Sedangkan guanin akan berhubungan dengan sitokinin. Materi genetik yang ketiga yaitu RNA atau ribonukleotik asid. Apa sih RNA itu? Nah, RNA merupakan makromolekul polinukleotida yang berbentuk rantai tunggal. Adapun struktur dari RNA itu sendiri sebenarnya hampir mirip ya dengan DNA, hanya saja tidak memiliki ikatan hidrogen karena dia kan hanya memiliki satu untayan ganda nih. Selain itu yang membedakan juga adalah basa nitrogennya, lebih tepatnya pada basa pirimidinnya. Oke, kita ulangi lagi ya terkait basa nitrogen yang menyusun dari RNA. Ada dua basa, ada purin dan pirimidin. Purin sama tersusun dari adenin atau A, guanin atau G. Sedangkan pirimidin itu tersusun atas urasil dan sitokinin. Jadi tidak ada timin. Timin diganti oleh urasil. Dan mereka juga saling berhubungan nih, sama adenin dengan urasil, sedangkan guanin berhubungan dengan sitokinin. Nah, setelah kita bahas keduanya nih, udah bahas DNA, udah bahas RNA, apa sih perbedaannya? Nah, dilihat dari strukturnya, struktur DNA memiliki untayan ganda, sedangkan RNA memiliki untayan tunggal. Ada gulanya juga beda. Kalau DNA jenis gulanya adalah deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa saja. Perbedaan lainnya yaitu pada basa nitrogennya, lebih tepatnya pada pirimidin, di mana DNA itu basa pirimidinnya ada timin dan sitokinin, sedangkan RNA itu urasil dan sitokinin. Oke, perbedaan lainnya kita lihat dari fungsinya. Fungsi dari DNA itu sendiri yaitu untuk membawa informasi genetik, karena di dalam DNA terdapat gen. Dan selain itu juga berfungsi untuk sintesis protein. Sedangkan RNA dia hanya berfokus pada pembentukan protein melalui sintesis protein. Kemudian gimana hubungan antara kromosom, DNA, RNA, dan gen itu sendiri? Oke, Ibu tegaskan lagi bahwa kromosom itu tersusun atas protein dan asam nukleat. Nah, asam nukleat ini ada DNA, ada RNA. Kemudian fungsi dari kromosom adalah untuk pembawa sifat, yaitu pembawa dari gen itu sendiri. Gen ada di mana? Gen ada di DNA. Nah, DNA untuk dapat mengekspresikan sifat dari gen tersebut membutuhkan protein. Nah,
DNA ini menghasilkan protein tentu dengan bantuan dari RNA. Oke, bisa dipahami ya Nana? Oke, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu peranan materi genetik dalam penurunan sifat. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa gen itu ada dua sifat. Ada sifat dominan dan ada sifat resesif. Nah, apa itu sifat dominan dan resesif? Oke, sifat dominan merupakan sifat yang menang, artinya dia menutupi sifat gen lainnya. Lambangnya dia memiliki lambang huruf kapital. Contohnya adalah sifat warna dari tanaman yang bersifat dominan yang dilambangkan dengan huruf M besar. Sedangkan sifat resesif merupakan sifat yang ditutupi atau sifat kalah. Nah, lambangnya yaitu huruf kecil. Contohnya adalah sifat warna tanaman yang bersifat resesif yang disimbolkan dengan huruf M kecil. Nah, anak-anak, gen itu selalu berpasangan, di mana anggota dari pasangan gen yang memiliki sifat yang sama itu disebut dengan alel. Ya, jadi gen itu nggak bisa sendirian, M nggak bisa sendirian, dia harus berpasangan, entah itu dengan M besar atau M besar dan dengan M kecil. Nah, itulah yang disebut dengan alel. Jenis-jenis sifat yang dapat diturunkan makhluk hidup itu ada dua. Ada yang tidak tampak dan ada yang tampak. Tidak tampak atau disebut dengan genotip, dan yang tampak disebut dengan fenotip. Apa sih genotip dan fenotip itu? Jadi, genotip itu merupakan sifat yang tidak bisa diamati dengan kasat mata. Genotip ini mengacu pada susunan genetik, yang mana genotip ini biasanya berupa homozigot, heterozigot. Oke, nanti kita akan bahas ya. Nah, sedangkan fenotip merupakan sifat yang dapat diamati, yang biasanya merupakan ekspresi dari genotip. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa susunan genetik sel dalam genotip itu bisa bersifat homozigot dan heterozigot. Nah, apa itu homozigot dan heterozigot? Jadi homozigot merupakan sepasang alel yang terdiri atas dua gen yang sama. Contohnya adalah A besar atau A kecil. Itu kan sama nih gennya, sifatnya. Nah, homozigot ada dua, ada dominan dan ada resesif. Nah, kalau dominan artinya gennya itu dominan yang dilambangkan dengan huruf besar, contohnya A besar. Nah, untuk homozigot resesif artinya tersusun atas gen yang bersifat resesif yang dilambangkan oleh huruf kecil, jadi A kecil. Sedangkan heterozigot merupakan sepasang alel yang terdiri atas dua gen yang berbeda, artinya tersusun atas gen dominan dan gen resesif. Contohnya adalah A besar dan A kecil. Baik anak-anak, perlu kita garis bawahi bahwa ketika ada suatu gen dominan bersama dengan gen resesif, maka yang terlihat adalah sifat dari gen dominan itu, dimana untuk sifat dari gen resesif tidak terlihat. Oke, kira-kira bisa dipahami ya. Nah, sudah selesai auto materi hari ini. Silahkan kalau ada yang kurang jelas dan perlu kalian tanyakan, silahkan kalian tanyakan di WA Group, karena keaktifan kalian juga masuk penilaian loh. Untuk tugasnya, silahkan kalian akses link di description box. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan terkait materi pada pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.